pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, kali ini kita di sini akan ngebahas terkait solusi dari saya, Daylon Yusua Ramandey, terkait solusi inovatif pelayanan EKTP melalui EduCakbil Mobile Service atau EDMS. Masalahnya adalah saat ini itu di Indonesia khususnya ya, Jayapura juga itu menghadapi banyak masalah seperti antrean yang panjang, jaringan sistem Dukcapil yang sering mengalami gangguan, distribusi belangko yang tidak merata, keterbatasan SDM digital, dan kekurangnya transparansi informasi status pencetakan. Nah, yang mana masalah ini itu menyebabkan masyarakat itu kesulitan untuk mengakses layanan lain seperti BPJS, perbankan, maupun bantuan sosial karena sulit untuk mendapatkan akses pelayanan EKTP yang baik seperti itu. Nah, sehingga di sini saya menawarkan yaitu solusi inovatifnya adalah Edukcapil Mobile Service atau EDMS. Sebenarnya di Jayapura itu udah ada yang namanya PIS Pace-Mace gitu ya. Yang mana untuk mengurus dokumen kependudukan di kota Jayapura melalui secara mandiri ya, melalui website bla 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 ini. Namun saya lihat di sini masih belum ada kayak seperti layanan jemput bola atau wilayah terpencil kayak gitu. Jadi masih khusus kayak daerah-daerah yang gimana dengan daerah yang terpencil. Nah, sehingga RMS ini bisa kita gunakan kayak gitu. Yang ada juga nanti ada mobil pelayanan keliling seperti itu. Nah, nanti mempercepat perekaman, menghadirkan layanan jemput bola untuk wilayah terpencil, menyediakan sistem pelacakan. Nah, ini yang penting pelacakan untuk secara real time-nya seperti itu. Nah, dasar teori yang sendiri sebenarnya itu berdasarkan teori pelayanan publik modern. Yang pertama yaitu New Public Service dari Den Hart. Teori ini itu menekankan bahwa pemerintah harus melayani warga bukan mengendalikan mereka. Artinya pelayanan harus partisipatif, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Kedua yaitu model public value dari Moore yang menegaskan bahwa nilai publik tercipta ketika pelayanan pemerintah itu mampu memberikan transparansi, kemudahan, dan akses setara bagi masyarakat. Jadi nggak hanya golongan-golongan tertentu yang merasakan kemudahannya. Yang ketiga yaitu prinsip service quality atau dari para Rahman dan kawan-kawan yang menekankan pentingnya responsif, reliability, dan assurance. Solusi ini dirancang untuk memperbaiki ketiga aspek tersebut karena masih kurang. Nah, apabila telah kita lakukan solusi yang saya berikan ini, maka akan banyak dampaknya jika diimplementasikan secara konsisten. Tentunya dapat pelayanan iktp itu bisa dipangkas 70% waktu pelayanan. Dan itu sangat memudahkan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, data kependudukan lebih seragam, real time, pelayanan jadi lebih merata, masuk ke wilayah-wilayah terpencil, nggak hanya fokus ke Jayapura misalnya kayak gitu. Nah, meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah juga. Nah, bagaimana sih strateginya agar itu dapat tercapai? Tentunya tahap pertama itu perencanaan sistem cloud nasional yang terintegrasi dari Dukcapil Pusat, Daerah, dan Kominfo. Nah, tahap kedua yaitu pilot project di kabupaten atau kota termasuk daerah 3T. Nah, ini masuk juga ke Jayapura atau daerah-daerah lain. Tahap ketiga itu menyediakan mobil layanan digital dengan perangkap biometrik dan internet satelit. Jadi lebih memudahkan seperti itu. Keempat, meluncurkan aplikasi EDMS untuk mendaftar atau pelacakan status EKTP. Terus pelatihan SDM secara berkala untuk mengoperasikan teknologi dan memberi pelayanan prima. Dan terakhir, monitoring tentunya dan evaluasi setiap 3 bulan berdasarkan waktu pelayanan, indeks kepuasan, serta jumlah keluhan terselesaikan.
Nah, sehingga dengan penerapan tersebut ini dapat memangkas waktu dan juga dapat lebih memberikan pelayanan yang optimal dalam pelayanan ektp ini. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi.